Baik kawan-kawan sekalian, kita coba lanjut ya. Sekarang kita mengisi data di tingkat desa atau level 6 atau level 5 lupa ya. Tadi tingkat puskesmas, yang ini sekarang tingkat desa. Tinggal diklik aja di desanya. Ini ya. Klik di sini. Nanti tampilan untuk pengisian datanya kan seperti ini. Di dataset itu pilih yang tadi sama. Yang pertama sekali itu yang paling bawah adalah input dan proses. Lalu periodenya pilih 2026. Ini datanya tahunan ya, sama dengan yang puskesmas tadi. Datanya tahunan. Oke, klik di sini. Lalu akan muncul jendela seperti ini. Yang pertama itu integritas layanan di OPKDK. Sudah memiliki SK unit pelayanan, kita asumsikan sudah ya. Memilih desa atau kelurahan memiliki SK posyandu terintegrasi, kita asumsikan juga sudah. Kalau belum nanti karena ada permintaan silahkan dibikin. OPKDK atau Pustu memiliki minimal 2 nakas. Oke nih ya. Terus Pustu memiliki 2 kader, kita asumsikan ada ya. Ini harusnya kosong-kosong, ini bekas kami mengisi tadi. Terus OPKDK memiliki 2 nakas, kita asumsikan iya. Nanti untuk nakesnya, daftarnya atau listnya akan kami sharekan di grup. Untuk OPKDK desa A, bidannya siapa, perawatnya siapa. Nah ini juga berfungsi untuk mengisi data ASDK ini. Selain bertanggung jawab untuk pelayanan di OPKDK, 2 petugas ini, bidan dan perawat ini juga bertanggung jawab mengisi data ASDK ini di desa masing-masing. Misalnya ini Benua Batung ya, Benua Batung. Berarti data di desa Benua Batung ini yang bertanggung jawab pengisinya adalah bidan dan perawat penanggung jawab OPKDK-nya untuk mengisi di sini. Demikian juga dengan desa lainnya, misalnya Hilir Banua, Jatuh, Kambes Selatan, dan lain sebagainya. Itu nanti yang ngisi adalah bidan dan perawat penanggung jawab OPKDK di desa masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Memiliki 2 kader, kita asumsikan ya. Memberikan pelayanan siklus hidup dan kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat. Ini kita asumsikan dia juga. Memberikan pelayanan siklus hidup dan kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat. Apa bedanya? Oh sama ya. Ini Pustu, ini Puskesdes seperti sama. Lalu ke integrasi pelayanan di Posyandu. Ini tentang Posyandu di desa tersebut ya. Memiliki minimal 5 orang kader ya. Jumlah posyandu yang memiliki kader berjumlah minimal 1 orang. Minimal 5 orang. Karena kalau di desa tersebut ada 2, silakan diisi 2. Kalau ada 1, silakan diisikan 1. Nah, kita asumsikan di desa Benua Batung ini ada 2 ya, isi 2. Semua posyandu desa ini memberikan pelayanan integrasi kepada seluruh siklus hidup ya. Oke, kita centang. Jumlah posyandu yang memberikan pelayanan terintegrasi kepada seluruh siklus hidup. Karena ada 2, kita masukkan 2 aja.
Jumlah posyandu yang memberikan pelayanan psikososial memiliki 5 kadar, sama ya, 2 itu. Total posyandunya 2. Oke. Kunjungan rumah kadar Pustu dan posyandu. Sudah dilakukan kunjungan rumah secara rutin oleh kadar Pustu. Misalnya iya, kita centang ya di sini. Ya. Lalu di pertanyaan berikutnya itu lampiran. Nah, ini fotonya. Jadi kadar berkunjung dipoto. Jadikan PDF, baru diupload di sini. Klik tanda tombol upload ini. Klik ini. Cari fotonya, misalnya ini baru di open. Dia akan langsung masuk ke sini. Gitu ya. Berikutnya, sebagian kegiatan kadar posyandu sudah dilakukan kunjungan rumah rutin oleh kadar posyandu. Kita asumsikan ya, ini sama ya. Nah, fotonya juga di sini malah diminta laporan juga. Laporan mungkin laporan kunjungan aja ya. Misalnya yang dikunjungi itu berapa orang, tidak usah bayanan. Kalau bayinya mungkin inisial aja. Rumah keluarga A misalnya, alamat di mana, terus pemeriksaannya apa, permasalahan kesehatannya apa, misalnya DM, hipertensi dan lain sebagainya. Mungkin dibikin sederhana seperti itu saja supaya tidak terlalu merepotkan. Laporan ditandatangani oleh kader dan juga nanti mungkin diketahui oleh petugas Pustu atau penanggung jawab PKDK. Oke, itu ya, tidak terlalu banyak untuk input dan prosesnya ini. Ini sama untuk semua desa juga seperti itu ya. Nah, kalau ada Pustu gimana? Sebenarnya isiannya sama, seperti ini juga formatnya. Coba kita klik ya untuk Pustu. Nah, dia sama formatnya. Paling kalau mau membedakan nanti yang pertanyaan mengarah ke desa dikosongkan aja. Karena sudah tadi di tingkat desa sini. Kalau misalnya ini SK Posyandu. Nah, ini kan pertanyaannya desa ya. Sedangkan ini Pustu. Ini apakah mau diisi? Sebenarnya juga nggak masalah sih kalau diisi ya. Karena sebutannya OPKDK. Kalau menurut hemat kami atau saran kami diisi aja disamakan. Apa-apa. Kita ke Pustu, ini disamakan aja dengan isian di tingkat desanya. Oke, itu untuk takal PKP input dan proses, baru masuk ke takal ALP output bulanan. Nah, ini yang mungkin agak banyak. Jadi mungkin kawan-kawan diisinya dari mulai Januari sampai dengan Agustus. Jadi agak rapel kita nih. Coba kita klik di Januari dulu ya. Januari 2026. Nah, ini lumayan banyak. Ya. Oke. Kita coba lihat satu-satu ya.
Kalau pertanyaan ini diisi di value, jumlah, di kolom value. Nah, misalnya jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC K1 pada bulan Januari. Ini yang benar-benar ada K1 pada bulan Januari ya. ANC 1 maksudnya di bulan Januari. Kalau nggak ada, isi 0. Kalau ada berapa, sesuaikan dengan jumlahnya. Ini bisa dirubah nanti ya. Ini diasumsikan aja 1. Terus ke-6-nya mungkin di bulan Januari ada 2 misalnya, ada 3 ya. Isi 3 di sini. Terus ANC 8-nya ada 2 misalnya. Terus persalinan, kalau misalnya persalinan misalnya 0 gitu ya. Ininya misalnya 0 juga atau 1 ya. Jumlah ibu hamil dilakukan pencegahan penyakit HIV dari ibu ke anak. Nah, ini kalau belum mengerti, tolong ditanyakan dikoordinasikan kepada petugas HIP-nya. Jadi semua petugas terkait nanti bisa dikoordinasikan. Ya, misalnya di sini 1 misalnya aja. Ini datanya hanya untuk bulan yang diisi ya. Ini kan Januari. Jadi tidak absolut ya. Tidak absolut dalam artian nanti di bulan Februari itu tidak ditambahkan, cuma yang ada di bulan Februari saja. ANC 1-nya misalnya di bulan Februari nanti ada 2, berarti ditulis 2, tidak ditulis 3 karena dia tidak absolut atau ditambahkan. Oke. Jumlah semua orang di klaster 2 dengan risiko HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini sesuai standar. Nah, ini tanyakan juga dengan pemegang programnya, apa sih orang yang dengan kondisi seperti apa yang ada risiko terinfeksi HIV. Baru nanti dicari di sasarannya. Mungkin di awal-awal agak susah ya untuk mendefinisikan operasional isiannya seperti apa. Tapi kalau sudah mengerti, di bulan-bulan berikutnya itu gampang. Ini ODIP ya, orang dengan yang baru menemukan ARP, jumlahnya berapa, misalnya ada atau tidak ada. Kita asumsikan 0 misalnya. 0. Ini misalnya 0 juga. Jumlah orang di klaster 2 ODIP on ART viral load VL ini apa masih sekarang ya? Lupa saya. Tapi tanyakan nanti ke pemegang program P2IP. Misalnya 0 juga. Ibu hamil yang mendapatkan screening TBC. Biasanya K1 pasti ada screeningnya. Screening HIV, screening TBC. Kalau seingat kami begitu. Jadi mungkin K1 itu besar kemungkinan jumlahnya sesuai dengan ibu hamil yang mendapatkan screening TB. Karena ini 1, kita coba masukkan 1 aja. Nah, habis itu ini koordinasinya dengan petugas TB. Apakah ada pasien TB? Jumlah ibu pasien TB yang putus berobat. Ini kenapa jadi ibu? Karena konteksnya adalah maternal ya. Ada ibu hamil yang putus berobat gitu, atau ibu yang putus berobat? Kalau nggak ada, masukkan 0. Yang sembuh ada nggak?
Misalnya ada satu nih, masuk satu. Terus jumlah ibu hamil positif TB yang menerima pelayanan pengobatan, ada nggak pada saat itu yang mesti berobat gitu? Misalnya ada satu yang masukkan. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan TBC. Nah ini nanti perlu dikoordinasikan juga dengan pemegang program. Apa sih yang dimaksud pertanyaan ini supaya mengisinya jelas? Nah berkaitan dengan pengisian bulan berikutnya, karena TB itu pengobatannya dalam jangka waktu 6 bulan, berarti dia selama 6 bulan masih terdeteksi sebagai pasien TB. Nah tadi di sini ada jumlah ibu hamil yang menerima pelayanan pengobatan. Ini kan ada satu di bulan Januari, tapi dia sembuhnya nanti di bulan April misalnya. Berarti bulan Februari masih ada satu, Maret masih ada satu, sampai dengan April masih ada satu. Oke, ini yang nomor 13. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan TBC. Nah ini perlu diperjelas apakah screening sampai dengan pengobatan atau pengobatannya aja. Oke, kalau screening sampai dengan pengobatan berarti nanti jumlah ibu hamil yang mendapatkan screening ditambah yang menerima pengobatan itu akan diakumulasikan di sini, di nomor 13 ini. Kita asumsikan begitu, berarti dia ada dua ya. Ibu hamil yang screening TB1 sama ibu yang positif TB yang menerima pengobatan 1. Jadi ada dua. Ibu hamil mendapatkan screening malaria. Kalau di tempat kita ini belum ada, saya belum tahu. Nanti coba tanyakan bidan dan perawat penanggung jawab PPKDK-nya di desa masing-masing. Coba koordinasi ke pemegang program malaria. Ada nggak screening malaria untuk ibu hamil? Sementara kita asumsikan nol ya. Nanti bisa dirubah kok ini datanya. Jumlah kasus malaria pada ibu hamil yang diobati sesuai standar kita asumsikan nol. Baik. Klaster 2 sub klaster bayi, balita dan anak prasekolah. Kalau tadi maternal ya. Sekarang anak prasekolah. Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kunjungan neonatal lengkap 3 kali. Ini berapa orang di desa itu? Neonatal kan yang baru melahirkan. Nah, sedangkan di sini tadi ada nggak ibu ini? Ibu nifasnya. Oh ada satu nih. Nah, tapi di sini ada satu. Berarti minimal harusnya dia ada satu ya. Tapi coba kan nanti tanya. Tapi untuk bidan harusnya lebih mengerti ini ya. Ini sementara kita asumsikan satu dulu. Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. EDL-nya ada berapa di desa itu? Misalnya ada 5. Tanyakan petugas imunisasinya ya. Berapa EDL yang ada di desa itu. Terus jumlah anak usia 12 sampai 23 bulan mendapatkan imunisasi lanjutan. Tanyakan juga nih ke petugas imunisasinya di desa Baru Batuk ini ada berapa orang. Misalnya kita nih angka dummy ya, maksudnya tuh angka asumsi aja dulu. Data dummy kita masukkan dulu. Misalnya ada 6 gitu. Jumlah balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Tanyakan sama petugas gizinya berapa. Misalnya ada 21. Ini asumsi ya, data dummy semua nih kita masukkan nih. Thalassemia
ada nggak screeningnya? Tanyakan ke pemegang program gizi dulu ini, screening thalassemia ada nggak? Kalau misalnya tidak ada, ya masukkan nol. Malaria, balita sakit yang diperiksa malaria, misalnya nol ya nol. Saya ini nol juga ya. Oke. Selesai, ini masuk ke klaster 2 TBC. Nah, berikutnya TBC bayi balita dan sekolah. Jumlah bayi balita prasekolah pasien TB yang putus berobat. Datanya nanti silakan koordinasi aja ya dengan petugas TB. Ini kami asumsikan 0 aja semua dulu. Kalau ada silakan diisi sesuai jumlahnya yang ada di desa tersebut. Kalau ini contohnya desa Berobatung ya. Lalu subklaster berikutnya usia remaja dan sekolah. Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapatkan CKG. Silakan koordinasi dengan petugas CKG. Misalnya di sini 212. Habis itu ini screening TBC. Misalnya di dalam CKG juga dilakukan screening TBC, berarti jumlahnya sama ya. Tapi nanti silakan dikoordinasikan dengan petugas CKG dan juga tugas TB. Jumlah anak sekolah dan remaja mendapatkan screening HIV. Ini silakan koordinasi juga dengan pemegang program. Misalnya di sini 0 aja. Yang akademis semua ya. Jumlah anak remaja yang berusia malaria misalnya 0. Jumlah anak sustainable. Oke, lanjutnya TBC usia sekolah dan remaja. Sini misalnya ada, tadi ada TB-nya enggak ya? Oh, tadi ada ibu hamil 1. Tapi khusus ibu hamil. Sekarang ini usia sekolah dan remaja. Sini 0, misalnya putus berobat, yang sembuh juga 0. Jumlah remaja dan usia sekolah positif TB yang menerima layanan TB. Ini misal aja ya, ada 1 misalnya. Habis itu jumlah remaja yang mendapatkan pelayanan TB. Kita asumsikan 1 aja. HIV ini subcluster ya, subcluster usia remaja, usia dewasa HIV. Misalnya di sana ada 1 misalnya. Terus ini kita asumsikan juga dia 1 sudah mendapat layanan sesuai standar. Jumlah resiko terapis yang mendapatkan deteksi sesuai standar. Misalnya ini dia yang berisiko kita asumsikan pasangan. Jadi kita asumsikan 1 misalnya. Misalnya dia suami berarti istrinya karena risiko terinfeksi HIV. Lalu audit baru yang memulai pengobatan ARV 0 misalnya, nggak ada penderita baru di bulan Januari 2026. Ini penderita lama maksudnya. Ini sama juga ya dengan TB tadi. Dia di bulan Februari di sini tetap 1. Karena orang HIV itu pengobatannya mungkin dalam jangka waktu yang
sangat panjang, bahkan bisa seumur hidup sesuai dengan perkembangan penyakitnya nanti. Kecuali di bulan Februarinya, di pertanyaan pertama ini ada satu, di sini misalnya ada lagi satu yang baru di bulan Februari, masukkan sini satu. Nah nanti di Maretnya berarti jumlah orang dewasa terinfeksi HIV ada dua, satu yang lama, satu yang baru di bulan Februari, berarti ada dua nanti. Jumlah orang klaster 3 audit on ART yang mendapatkan tes viral load. Tes viral load ini sekarang apa masih kurang tahu. Nanti silahkan berkoordinasi dengan pemegang P2IP. Kita asumsikan 0 di sini. STB. Kalau tadi maternal, ya kan di atas kan ada TB juga nih, tapi khusus maternal. Nah di bawah ada yang khusus TBC-nya. Jumlah pasien-pasien TB yang putus berobat, sembuh misalnya ada, belum ada yang sembuh misalnya di situ. Pada bulan itu ya, pada bulan Januari maksudnya. Jumlah dewasa usia menerima pelayanan pengobatan misalnya di sini ada satu. Oke. Ada dua deh. Apa ini cuma data dummy aja. Jumlah dewasa yang mendapatkan pelayanan TBC yang jelas ini minimal sama ya, minimal sama dengan jumlah yang positif yang berobat. 2. Habis itu yang dilakukan screening TBC. Nah kita tanyakan nih ke petugas P2 TB-nya, apakah screening TB ini dilakukan pada saat apa aja, kepada siapa aja, dengan kelompok umur berapa. Apabila masuk dalam kelompok umur dewasa, maka akan dimasukkan di data ini. Lalu terduga suspek TBC yang mendapatkan pelayanan. Suspek ini dengan gejala klinis maksudnya ya. Ini berapa ya? Kita asumsikan tadi 220 ya. Lalu suspek TB. Suspek TB misalnya dari survei kontak dan sebagainya, ada gejala klinis misalnya dari 20 orang, ada gejala klinis misalnya 2 orang, masukkanlah 2 orang di sini. Lalu total usia dewasa terdiagnosa menderita TB ini minimal sama dengan yang masih menjalani pengobatan. Misalnya 2 ya. Jumlah usia dewasa yang patuh dalam pengobatan. Dua-duanya misalnya patuh minum obat. Masukkan 2 di sini. Berikutnya baru malaria. Malaria ini silakan koordinasi dengan pemegang program malaria. Sementara di sini kita asumsikan 0 aja data dominya ya. Kalau ada yang malaria kasusnya masukkan. Hipertensi. Nah, screening hipertensi ini silakan koordinasi juga dengan pemegang program. Pemegang program mungkin PTM ya, yang ada hipertensinya itu. Entah di screening yang dilakukan di posyandu atau di layanan PTM dan sebagainya ya. Masukkan jumlahnya di sini. Berapa? Misalnya ada 60 orang misalnya ya. Gimana sih yang terdiagnosa hipertensi? Dari 60 orang yang dilakukan screening, misalnya ada 12 orang gitu ya.
Lalu diobati semuanya sesuai standar 12 orang. Jumlah usia dewasa penderita terkendali. Nah, terkendali ini definisi operasionalnya mungkin butuh kejelasan juga dari pemegang program hipertensinya. Tapi kalau nggak salah terkendali ini orangnya sudah berobat rutin, mungkin semacam PRB gitu ya. Nah, apa namanya? Ini mungkin lebih ya, atau mungkin juga kurang dari jumlah ini karena mungkin ada penderita hipertensi yang terdahulu. Kita asumsikan aja misalnya di sini 10, karena yang lainnya belum terkendali, artinya berobatnya belum teratur, masih sering naik tekanan darahnya karena pengobatannya tidak teratur dan lain sebagainya. Berikutnya kita ke DM. Ini sama ya, screening hipertensi, screening DM. Silakan tanyakan ke pemegang program PTM yang membidangi DM ini, kapan screeningnya dilakukan, berapa jumlahnya. Kita di sini asumsikan 101 ya. Jumlah dewasa yang terdiagnosa DM. Misalnya dari 101 itu ada 5 misalnya. Ini dilayani semua. Nah, lalu yang jumlah orang dewasa dengan DM yang terkendali ini sama. Bisa aja jumlahnya lebih dari 5 karena dia pasien yang terdahulu sudah terdiagnosa DM terdahulu. Ada beberapa yang sudah terkendali gitu, misalnya kita asumsikan ada 6 pasien yang diagnosanya lebih dulu dalam keadaan terkendali sekarang, berarti 6 di sini. Ini kalau yang baru terdiagnosa ini harusnya sih belum bisa dikatakan terkendali ya, kecuali dia sudah lama berobat baru bisa dikatakan terkendali. Oke, tapi sebelum kita lanjut, karena ini tutorial pengisian dan kami juga sebenarnya masih perlu memahami setiap definisi operasional dari setiap pertanyaan ini untuk pengisian datanya. Mungkin saja definisi operasional yang kami berikan ini belum benar sepenuhnya. Misalnya tadi masalah jumlah usia dewasa hipertensi terkendali. Nah, ini mungkin saja ada definisi lain yang update ya untuk angkanya ini, untuk mencari angkanya ini. Tapi sementara kita asumsikan seperti itu. Jadi angka ini bisa aja lebih atau kurang dari yang ditemukan di bulan ini, hipertensi yang didiagnosa di bulan ini. Karena kalau terkendali itu berarti dia berobatnya sudah lama, sudah bisa dikendalikan gitu. Nah, kecuali di pertanyaan 17 dan 18 ini juga definisi operasionalnya mencakup penderita yang sudah lalu. Misalnya nih jumlah usia dewasa yang terdiagnosa hipertensi. Nah, mungkin kalau DO-nya ditambahkan dengan pasien yang terdahulu, ini mungkin banyak ya, mungkin sampai 20-an lebih. Lalu jumlah usia dewasa penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Ini sama. Kalau definisi operasionalnya ditambahkan dengan penderita yang terdahulu, mungkin angkanya akan lebih. Tapi ini data dummy atau data palsu. Kita asumsikan yang baru aja dulu. Nanti
Kalau ada kebijakan atau arahan baru bisa kita rubah datanya. Baik, lanjut HIPN. Ini lansia sekarang ya. HIV pada lansia, jumlah lansia dengan infeksi HIV. Misalnya ada, ditulis berapa jumlahnya. Kalau nggak ada, no. Lalu jumlah lansia dengan infeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan standar. Karena di atas nggak ada, berarti otomatis di bawah nggak ada. TBC usia lansia. Ada nggak yang berobat? Tadi TB ada nggak ya? TB-nya berapa? Oh tadi usia dewasa ada ya, TBC usia dewasa ada 2. Lansianya nggak usah deh, kita nol-nolkan aja. Misalnya yang penderita TB semua di sana belum lansia, berarti di sini 0. Tapi ada yang sembuh di bulan ini gitu loh. Boleh diisikan. Kalau nggak ada, tetap di sini 0. Ini juga 0. Jumlah lansia mendapatkan pelayanan TBC. Nah, ini perlu diperjelas teorinya. Pelayanan TBC ini maksudnya apa? Hanya terbatas pada pengobatan kah? Atau jenis layanan lain juga termasuk seperti screening dan lain sebagainya. Tapi untuk memudahkan, sementara kita asumsikan dia sebagai pengobatannya. Ini ada nih, untuk screeningnya ada. Misalnya yang dilakukan screening TB pada lansia ada 9 misalnya. Pada bulan ini ya. Lanjut usia yang suspek mendapatkan pelayanan. Misalnya dari screening itu didapatkan gejala klinis 2 orang misalnya. Suspek berarti dia. Ada 2 di sini ya. Lanjut dengan jumlah lanjut usia terdiagnosa menderita TB baru. Tapi dari suspek tadi setelah diperiksa tidak ada yang positif, berarti dia 0 di sini. Jumlah lanjut usia terdiagnosa TB baru yang patuh, karena di atas itu tidak ada yang positif, berarti yang di bawah juga 0. Oke. Lanjut malaria pada usia lanjut. Ini kita nol-nolkan saja ya, tinggal nanti koordinasi dengan petugas P2 malaria. Berikutnya hipertensi, sama dengan yang tadi ya. Misalnya ini berapa screening tadi? Ada 9. Ada 9 ya yang di screening 9. Terdiagnosa misalnya ada 1, masukkan 1. Lalu yang terdiagnosa tadi harus dilayani sesuai standar 1 misalnya. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan yang sama yang tadi. Untuk hipertensi terkendali ini itu ada kriteria-kriterianya. Silakan nanti koordinasi dengan pemegang program P2P hipertensi ya. Bukan P2P ya. Penyakit hipertensi, berapa orang yang terkendali di situ, karena mungkin saja di bulan-bulan sebelumnya sudah ada penderita lansia yang hipertensi dan sekarang sudah terkendali. Misalnya di sini ada 2 orang, tulis doang. DM tadi berapa? Kita asumsikan aja lansianya 9 yang di screeningnya. Diagnosa DM-nya misalnya ada 1. Oke. Dilayani pada bulan itu sesuai standar yang baru terdiagnosa ya. Nah, lalu yang patuh misalnya ada 3, karena di bulan sebelumnya
Sudah ada penderita DM dan sudah lama berobat dan sekarang gula darah mereka terkendali. Pengendalian penyakit menular TB. Audit orang dengan HIV yang hidup yang mengetahui status. Jumlah orang di klaster 4 audit hidup yang mengetahui status. Mengetahui status ini apa? Saya kurang paham. Silakan nanti berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pemegang P2P HIV. Tapi kita asumsikan sekarang dia tahu status penyakitnya, baik itu penyakitnya, stadiumnya, pengobatannya, dan lain sebagainya. Tadi ada nggak orang HIV yang sini yang lupa saya? Kita cari dulu HIV. Lansianya hipertensi, TB, HIV. Oh ada satu nih. Di data di atas ada satu nih. Nah berarti di bawah ini mana dia? Satu. Orang penderita tadi tahu statusnya. Dia terinfeksi HIV, stadiumnya seperti apa, pengobatannya seperti apa, dia tahu semua. Kita asumsikan seperti itu, jadi nilainya atau angkanya 1. Tapi balik lagi ya, ini nanti tetap kita harus perjelas definisi operasionalnya supaya tidak salah dalam pengisian data. Jumlah orang klaster 4 audit hilang potensial yang telah ditelusuri. Aduh kurang ngerti nih. Hilang potensial, audit hilang potensial. Maksudnya mungkin orang yang lepas dari pengobatan atau pengawasan kita ya. Ada orang mudik di tempat kita tahu tiba-tiba orangnya hilang gitu. Dia masih potensial itu artinya masih bisa menularkan ke orang lain, masih aktif lah virusnya. Nah, misalnya ada, kita telusuri kemana, jumlahnya dituliskan. Kalau misalnya nggak ada, berarti no. Sementara di definisi operasional kita seperti itu ya, untuk pertanyaan ini. Klaster 4 audit on ART, antre virus artinya masih dalam pengobatan. Kita asumsikan 1 di sini sama dengan jumlah penderita yang ada. ART dengan viral load tersupresi, misalnya di sini 1. Oke. Sekarang tadi HIV, sekarang TBC. Jumlah kasus TB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi. Tadi ada 1. Bulan ini ada 2 ya. TB tadi berapa lupa? Mana dia TB? Ada 2 ya. Ada 2 berarti. Kita isikan 2 di sini. Jumlah kontak erat yang diberikan TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, TPT ini. Biasanya setiap orang TB itu minimal dia kontaknya itu 10 yang diperiksa ya. Jadi kita asumsikan 20 di sini. Oh enggak. TPT itu yang terapi sudah diberikan ya. Ini misalnya kita anggap aja 5 gitu. Karena 5 yang dicurigai. Jumlah kontak erat pasien yang dilakukan screening TB. Misalnya ini ada 2, wajib ya 20. Berarti 20.
Oke, sekarang malaria. Jumlah kasusnya karena tadi 0 berarti 0 ya. Ini alat kasus ini tanyakan kepada surveillan dan petugas pengariannya toko. Lintas klaster. Jumlah kasus kegawat darurat gigi. Nah, ini tanyakan dengan poligigi. Misalnya ada 3. Habis itu jumlah kasus umum yang sesuai SOP misalnya ada 4. Total kasus kedokteran gigi dan mulut misalnya semua ditangani sesuai SOP berarti 3. Tapi kalau ada yang tidak sesuai SOP berarti jumlahnya lebih dari yang pertanyaan pertama ini. Lalu total kasus kegawat darurat umum yang dilayani. Misalnya dari totalnya 8, 4 ditangani sesuai SOP, 4 tidak, berarti di sini 8. Ini misal aja ya. Kunjungan rumah yang tadi nih. Jumlah keluarga yang dapat kunjungan rumah berapa? Misalnya 7. Jumlah keluarga yang kunjungan rumah posyandu misalnya juga 7. Sama aja. Denominator sasaran per bulan. Nah, sasaran ini misalnya ibu hamil bulan ini berapa sasarannya? Kalau pakai data proyeksi tinggal dibagi 12 aja. Bagi 12. Misalnya 12 orang setahun berarti 1 di sini. Sini 1 sama ya. Ini bidannya lebih tahu ya. Tapi dia harus per bulan sasarannya, jangan sasaran 1 tahun per bulan. Ini anggap satu-satu aja dulu ya data dummy-nya. Jumlah sasaran bayi 0 sampai 5 bulan berapa? Misalnya 10. Sasaran surviving infant bulan ini, tanyakan ke dokter sama bidannya ini. Masukkan 0 dulu ya. Sasaran 12 sampai 23 bulan berapa? Nah ribet ya, banyak sasaran-sasarannya. Ini data dummy aja dulu ya. Jumlah sasaran balita pada bulan ini misalnya 30 atau 20. 60 lah misalnya. Remaja perempuan ini bisa data OKS bisa dipakai ya. 24 misalnya. Ini kalau sasaran jelas ya definisi operasionalnya, tinggal cari datanya aja. Jumlah sasaran kunjungan 7%. 10 lah. Masa. Nah, oke. Ini kalau warnanya sudah hijau ya. Seperti ini berarti datanya sudah tersimpan. Tapi kalau ada yang kuning, itu artinya belum tersimpan. Oke, itu untuk output bulanan ya, ERP bulanan. Mudah-mudahan dimengerti apa yang kami berikan ini dan bisa diisi datanya.
Jadi walaupun pengisi data ini adalah bidan dan perawat penanggung jawab OPKDK di desa atau di Pustu, tetap harus berkoordinasi dengan pemegang program. Karena semua kegiatan klaster ada di sana dan datanya mungkin ada di pemegang program. Oke. Untuk yang ELP bulanan, output bulanan cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dimengerti.